kita tidak puas dengan keputusan MK ketika itu, tidak membuka itu, tidak mendalami itu, dan akhirnya bahkan tidak ada catatannya pun tidak ada. Jadi ya percuma mubazir gitu ya ke MK itu. Jadi saya kira ada pemikiran ya kita udah terserah, kembalikan aja kepada rakyat kalau misalnya kecurangan itu tidak segera diperbaiki, dan saya kira kita masih ada waktu untuk melihat ini. Skandal politik Pilpres usut tuntas. Tayangan video YouTube dari konsultan media dan politik yang juga penulis senior Harsubono Arif dari Forum News Network cukup mengejutkan. Bahwa pada tanggal 28 Oktober 2019, Mahkamah Agung telah memutuskan dengan mengabulkan permohonan uji material Bu Rahmawati JS soal hasil KPU tentang Pilpres. Akan tetapi, baru diumumkan ke publik tanggal 3 Juli 2020. Di samping sebagai kejutan dan membawa dampak politik dan hukum, juga hal ini menjadi dugaan terjadinya skandal besar sebuah penutupan informasi penting. Adapun diktum penting dari putusan MA antara lain pada putir 2 dan 3, yaitu menyatakan ketentuan pasal 3 ayat 7 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia nomor 5 tahun 2019 tentang penetapan pasangan calon terpilih, penetapan perolehan kursi dan penetapan calon dalam pemilihan umum, bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Menyatakan ketentuan pasal 3 ayat 7 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang penetapan pasangan calon terpilih, penetapan perolehan kursi dan penetapan calon dalam pemilihan umum tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Sangat jelas bahwa penetapan pasangan Jokowi Ma'ruf Amin sebagai presiden atau wakil presiden itu ditetapkan KPU berdasarkan pasal 3 ayat 7 yang telah dinyatakan MA bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Oleh karena itu, status Jokowi Ma'ruf Amin sebagai presiden wakil presiden tersebut menjadi batal demi hukum atau sekurang-kurangnya dapat dibatalkan. 3 skandal yang berkaitan dengan putusan Mahkamah Agung nomor 44 P/HUM/2019 ini yaitu pengendapan sampai 9 bulan. Putusan penting adalah suatu kejahatan diduga melibatkan banyak pihak, penyuruh, pelaku, dan turut serta mesti segera diusut oleh aparat hukum. Kedua, skandal korupsi, bahwa iklim politik yang kapitalistik dan transaksional membuat kuat dugaan terjadinya korupsi suap atau gratifikasi pada pejabat di lingkungan MA, KPK mulai bergerak. Ketiga, skandal politik. Presiden bekerja dengan tingkat keabsahan yang diragukan dan tanpa keabsahan ini dapat sudden death, berhenti dengan cepat. KPU juga mesti mencabut keputusan pemenang. Informasi penting yang nantinya juga didapat dari pihak pemohon Bu Rahmawati JS sangat signifikan untuk memulai pembongkaran skandal besar dalam proses politik di negeri ini. Keraguan sejak dini tentang kemenangan pasangan Jokowi Ma'ruf Amin akan segera terjawab, kebenarannya pun akan terkuak. Putusan MA menjadi sinyal bahwa kemenangan memang dapat dengan curang. PKS juga pertanyakan MA baru rilis gugatan Rahmawati usai 9 bulan. Ketua DPP PKS Mardhani Alisera mempertanyakan alasan Mahkamah Agung baru merilis putusan sengketa Pilpres terkait PKPU nomor 5 tahun 2019 yang diajukan Rahmawati Soekarno Putri. Gugatan itu diputus MA pada 28 Oktober 2019, namun MA baru mengunggah salinan putusan itu ke situs resmi mereka pada Jumat 3 Juli. Mantan juru bicara Badan Pemenangan Nasional atau BPN Prabowo Sandi itu meminta KPU untuk segera menindaklanjuti putusan MA. Dia berharap KPU memperbaiki kinerja di masa mendatang. Mardhani mengaku PKS belum mengambil sikap apapun terkait putusan ini. Mereka masih akan mengkaji dampak putusan tersebut. Sebelumnya MA membatalkan peraturan KPU nomor 5 tahun 2019 atas gugatan sengketa Pilpres yang diajukan Rahmawati Soekarno Putri dan 6 orang pemohon lainnya. Putusan itu dibuat pada 28 Oktober 2019 tapi baru diunggah di situs direktori MA pada Jumat kemarin. Rahmawati dan kawan-kawan mengunggah pasal 3 ayat 7 PKPU yang mengatur soal penetapan pemenang Pilpres. Aturan itu menyebut jika pemilu diikuti 2 paslon, maka KPU menetapkan paslon yang memperoleh suara terbanyak sebagai paslon terpilih. Aturan itu dinilai bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu yang ada di atasnya. Undang-Undang Pemilu mensyaratkan jika ada 2 paslon, maka pemenang Pilpres harus lebih dari 50% dari jumlah suara, dengan sedikitnya 20% suara di tiap provinsi yang tersebar di lebih dari setengah jumlah provinsi di Indonesia. KPU juga sudah angkat suara ihwal gugatan yang dikabulkan MA tersebut. Komisioner KPU Hashim Asyari mengatakan gugatan tersebut tidak mempengaruhi hasil Pilpres 2019 yang telah ditetapkan oleh pihaknya. Dia menjelaskan bahwa perolehan suara Jokowi Ma'ruf di Pilpres 2019 lebih dari 50% secara nasional.
Jumlah perolehan suara sah bagi Jokowi Ma'ruf pada Pilpres 2019 adalah 85.607.362 suara atau 55,50%. Dia menegaskan Jokowi Ma'ruf telah mendapatkan suara sedikitnya 20% suara di setiap provinsi yang tersebar di lebih dari setengah jumlah provinsi di Indonesia. Jokowi Ma'ruf saat Pilpres 2019 lalu diketahui berhasil mengantongi kemenangan di 21 provinsi dengan perolehan suara lebih dari 50% di setiap provinsi. Dengan demikian, hasil tersebut menunjukkan pasangan Jokowi Ma'ruf telah memenuhi syarat yang diwajibkan oleh Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 6A. Sementara itu Yusril mengatakan, putusan MA tak singgung menang tidaknya Jokowi di Pilpres. Rahmawati Soekarno Putri menang atas KPU di Mahkamah Agung terkait Pasal 3 Ayat 7 PKPU nomor 5 tahun 2019 tentang penetapan pasangan calon terpilih, penetapan perolehan kursi dan penetapan calon terpilih dalam pemilihan umum. Menurut Yusril Iza Mahendra, putusan MA itu tidak ada kaitannya dengan hasil Pilpres 2019 yang memenangkan Joko Widodo Ma'ruf Amin sebagai presiden dan wakil presiden. Adapun aturan yang dimenangkan Rahmawati kemudian dihapus MA adalah Pasal 3 Ayat 7 Peraturan KPU nomor 5 tahun 2019. Menurut Yusril, putusan tersebut tidak ada kaitannya dengan hasil Pilpres 2019. Ia mengingatkan MA tidak punya wewenang terhadap sengketa Pilpres, melainkan Mahkamah Konstitusi yang memiliki wewenang. Yusril yang merupakan kuasa hukum Jokowi Ma'ruf saat menghadapi sengketa Pilpres 2019 itu mengungkapkan, putusan MA soal gugatan Rahmawati dikeluarkan usai Jokowi Ma'ruf Amin dilantik menjadi presiden dan pada 20 Oktober 2019, putusan MA itu juga menurutnya tidak berlaku surut. Dia mengatakan, aturan Pilpres yang hanya diikuti oleh dua pasangan calon memang tidak diatur dalam pasal-pasal 416 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Yusril menyebut ketentuan Pasal 7 Ayat 3 Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2019 itu mengaturnya dengan mengacu kepada putusan MK Nomor 50 /PUU /2011 /2012 yang menafsirkan ketentuan Pasal 6A Undang-Undang Dasar 45 dalam pasal paslon Capres dan Cawapres hanya dua pasangan. Patut disadari bahwa putusan MK dalam perkara pengujian undang-undang mempunyai kekuatan yang setara dengan norma-norma undang itu sendiri, meskipun putusan MK bukan merupakan suatu bentuk peraturan perundang-undangan. MA memutuskan perkara pengujian PKPU itu dengan merujuk pada pasal 416 Undang-Undang Pemilu yang tidak mengatur hal tersebut, sehingga menyatakan pasal 3 ayat 7 PKPU itu bertentangan dengan Undang-Undang Pemilu. Masalahnya, MA memang tidak dapat menguji apakah PKPU tersebut bertentangan dengan putusan MK atau tidak. Disinilah letak problematika hukumnya. Yusril kemudian berbicara soal putusan MK yang dimaksud dalam konteks pengujian terhadap norma pasal 158 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pilpres. Putusan MK itu dilakukan dengan konteks yang isinya sama dengan norma pasal 416 Undang-Undang Pemilu. Yusril pun berbicara soal teknis pemungutan suara yang harus terus diulang-ulang agar memenuhi syarat kemenangan menurut sebaran wilayah bila calonnya hanya dua pasang. Menurut dia, bila hal itu terus diperdebatkan, maka Pilpres akan menjadi tidak jelas kapan akan berakhirnya. Sementara masa jabatan presiden yang ada sudah berakhir dan tidak dapat diperpanjang oleh lembaga manapun termasuk MPR. Ini akan berakibat terjadinya kevakuman kekuasaan dan berpotensi menimbulkan chaos di negeri ini. Seperti diketahui, Rahmawati Soekarno Putri menang melawan KPU di Mahkamah Agung terkait Pasal 3 Ayat 7 Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2019 tentang penetapan pasangan calon terpilih, penetapan perolehan kursi dan penetapan calon terpilih dalam pemenangan pemilihan umum. Putusannya membatalkan peraturan KPU soal syarat suara mayoritas bila ada suara capres ini diketok oleh Ketua Majelis Supandi pada Oktober 2019 dan baru dipublikasikan pekan ini. KPU menyatakan perolehan suara Presiden Joko Widodo Ma'ruf Amin sudah sesuai dengan syarat Undang-Undang Dasar 1945. KPU pun merujuk pada Pasal 6A Undang-Undang Dasar 1945. Terkait hal itu, Gerindra sebut putusan MA soal gugatan Rahmawati CS tak pengaruhi hasil Pilpres. Juru bicara Partai Gerindra, Habibur Rahman menyatakan, putusan Mahkamah Agung yang mengabulkan gugatan Rahmawati Soekarno Putri tak akan berpengaruh pada hasil pemilihan umum atau Pilpres 2019. MA diketahui mengabulkan gugatan Rahmawati atas peraturan Komisi Pemilihan Umum atau PKPU nomor 5 tahun 2019 tentang penetapan calon terpilih dalam pemilu. PKPU itu menjelaskan soal penetapan paslon yang memperoleh suara terbanyak. Namun oleh MA, aturan dalam PKPU itu dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu yang telah mengatur ketentuan penetapan paslon.
Habibur Rahman menjelaskan, dalam pasal 6A ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 juga telah menjelaskan bahwa paslon yang mendapat suara lebih dari 50% dari jumlah suara dalam pemilu dengan sedikitnya 20% suara di tiap provinsi yang tersebar di lebih setengah jumlah provinsi di Indonesia dapat dilantik sebagai presiden dan wakil presiden. Menurut tim hukum Gerindra ini, penetapan pasangan calon Joko Widodo dan Ma'ruf Amin dalam Pilpres lalu telah memenuhi ketentuan tersebut. Terlepas dari hal tersebut, Habibur Rahman mengaku khawatir munculnya putusan ini ke publik merupakan pengalihan isu dari kasus besar buronan kasus pengalihan dari isu besar hak tagih atau KASI Bank Bali Joko S. Chandra. Perkara ini berawal dari gugatan Rahmawati yang sempat menjadi wakil ketua Badan Pemenangan Nasional Prabowo Sandi ke MA terkait PKPU soal penetapan calon terpilih dalam pemilu. Gugatan diajukan pada 13 Mei 2019 dan berdasarkan hasil Pilpres 2019, Jokowi yang berpasangan dengan Ma'ruf Amin itu berhasil meraup kemenangan 55,5% setelah menang di 21 provinsi, sementara Prabowo Sandi menang di 13 provinsi. Putusan Mahkamah Agung nomor 44/HUM/2019 atas perkara permohonan keberatan hak uji materi yang dilayangkan pendiri Yayasan Pendidikan Soekarno Rahmawati Soekarno Putri yang diunggah pada 3 Juli dinilai sangat kental dengan muatan politis. Begitulah kata Direktur Eksekutif Kajian Politik Nasional atau KPN Adib Miftahul pada Selasa 7 Juli terkait baru keluarnya putusan MA pada 3 Juli 2020. Padahal MA telah memutuskan perkara tersebut sejak 28 Oktober 2019. Adib berkeyakinan muatan politik juga sangat terasa sekali pasca Presiden Joko Widodo yang saat rapat Kabinet Paripurna 18 Juni 2020 yang lalu menyampaikan dirinya tidak segan-segan membuka kemungkinan bakal mengocok ulang Kabinet alias atau reshuffle. Di sisi lain, baru terpublikasinya amar putusan tersebut justru membuat blunder bagi Mahkamah Agung lantaran dengan adanya putusan tersebut tercipta opini di ruang publik seolah-olah Joko Widodo kemenangannya dalam Pilpres dibatalkan. Inilah yang harus dibenahi. Jangan pemerintah yang malah menjadi trigger bagi tata kelola informasi yang kurang baik. Ini harus dijelaskan, jangan sampai opini-opini liar tersebut terus menggema. Nanti pemerintah seperti pemadam kebakaran baru bertindak.